Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Wakil Bupati Randy Solihin tampil tunggal dalam rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara. Dia ditugaskan Bupati Edi Damansyah menyampaikan LKPJ alias Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban APBD Kukar tahun 2020. Berikut informasinya. Baru dilantik sekitar 2 bulan silam, Randy Solihin sudah mendapat tugas untuk menyampaikan LKPJ di depan 45 anggota DPRD Kutai Kartanegara. Politikus Partai Golkar itu ditugaskan Bupati Edi Damansyah lantaran berhalangan karena tugas kerja keluar daerah. Saya tadi dapat amanah delegasi dari Pak Bupati untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ini yang memang notabene harus kepala daerah yang menyampaikan. Jadi saya juga menerima delegasi dari Pak Bupati untuk hadir di sini untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2020 kemarin. Kesempatan LKPJ itu dimanfaatkan Randy Solihin untuk bersilaturahmi dengan para politisi koleganya di legislatif. Sebelum menjadi wakil bupati, Randy adalah anggota legislatif yang bertugas dan fungsinya berbeda dengan eksekutif. Menurut Wakil Bupati Kukar, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam LKPJ menyampaikan data-data tentang pencapaian pembangunan pada tahun 2020. Pemkab Kukar terlihat sudah berupaya maksimal melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam belanja pembangunan fisik maupun pendapatan asli daerah. Jadi poinnya memang pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sejauh ini banyak capaian-capaian yang sudah bisa dirasakan, bahkan dilihat sama masyarakat, termasuk dari indeks pembangunan jalan. Itu bisa dilihat tadi bahwa targetnya 560 km tapi terrealisasi sekitar 630 km. Itu kan merupakan peningkatan yang luar biasa yang perlu diapresiasi juga. Namun ke depan saya optimis dengan menjadikan tahun 2020 sebagai bahan evaluasi kita untuk menentukan RPJMD kita, menselaraskan dengan visi misi. Saya optimis bahwa ke depan akan terjadi perbaikan juga, terutama indeks angka kemiskinan, angka pengangguran, dan ekonomi di Kutai Kartanegara itu sendiri, dengan beberapa program kita yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah bisa sedikit demi sedikit realisasi, dan optimalnya di tahun 2022 kita akan mengoptimalkan seluruh program kita harus terrealisasi. Saya optimis bahwa ke depan indeks peningkatan di berbagai sektor dan bidang tadi, termasuk di kemiskinan, di pengangguran dan lain sebagainya, itu bisa mengalami peningkatan. Untuk informasi, pendapatan daerah tahun 2020 dianggarkan 4,404 triliun dan realisasi 4,456 triliun atau naik 101,13%. Rinciannya, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar 361,128 miliar, terrealisasi 450,599 miliar, atau persentase 124,78%. Pendapatan daerah lain-lain yang sah dari yang dianggarkan 210,458 miliar, realisasinya lebih tinggi menjadi 317,807 miliar atau 151,01%. Sementara dana yang bersumber dari dana perimbangan saat dianggarkan 3,947 triliun, terrealisasi 3,885 triliun atau 98,45%. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kerja cerdas itulah yang boleh disematkan kepada Basarnas Kaltim. Bayangkan dalam situasi kerja yang menuntut kecermatan dan kewaspadaan saat melakukan pencarian dan pertolongan korban kecelakaan. Tim Basarnas masih mampu mengabadikan tiap detail momen kegiatan. Berikut informasinya. Inilah Basarnas Kaltim yang beberapa waktu lalu diberikan kepercayaan menjadi narasumber sebuah webinar nasional yang digelar Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Basarnas. Instansi yang disebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan itu mendapat kepercayaan sebagai narasumber, lantaran diakui keistimewaannya dalam publikasi setiap kegiatan. Basarnas Kaltim diwakili oleh Oktavianto yang sehari-hari menjadi kepala operasi. Atas kreativitas dirinya bersama tim, saat ini sudah diluncurkan SIBOS atau Sistem Publikasi Operasi SAR. Menariknya, aplikasi ini sudah bisa diunduh dari Play Store berbasis Android. Kami informasikan pada hari ini, tanggal 31 Maret 2021, alhamdulillah dari Kantor SAR Balikpapan mendapat kepercayaan kami menyampaikan sistem publikasi operasi SAR secara nasional di webinar yang dilaksanakan oleh Pusdatin Basarnas. Hari ini diikuti kurang lebih sekitar 200 lebih ya, 200 hingga 300 lebih sejak hari pertama kemarin, webinar series pertama, dan hari ini hari yang series ketiga dan keempat. Alhamdulillah dari kegiatan kita sampaikan bagaimana sistem publik operasi SAR yang kita laksanakan di Kantor SAR Balikpapan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Dan dari data-data yang kita kumpulkan itu sudah kurang lebih hampir ribuan tayangan yang kita sudah naikkan ataupun telah berhasil naik, entah itu dari TV, kemudian dari cetak maupun online, dan juga termasuk radio sebenarnya ada, dan juga dari media lainnya. Dan harapan juga dari difasilitasi oleh pihak Pusdatin Pusat, semua Basarnas di seluruh Indonesia itu seragam. Semua Basarnas itu dapat menerapkan, karena ini untuk sistem ini sangat mudah dilaksanakan, tinggal sekalian saja, dan menggunakan alat yang paling sederhana yaitu yang adalah handphone, dan juga mengetahui jaring-jaringan yang harus kita laksanakan. Tujuan nomor satu, menciptakan trust kepada masyarakat, kepercayaan bahwa Basarnas itu memang melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya, dan memudahkan masyarakat juga mengupdate data-data pelaksanaan kegiatan operasi SAR dilaksanakan Basarnas dimanapun, karena pasti data ini sangat riskan jika tidak diakomodir dengan baik, dan juga akan terjadi simpang siur. Makanya dia kasih bos ini biar nanti terinci sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014 kita laksanakan adalah Basarnas sebagai leading sector untuk operasi SAR di seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Aplikasi SIBOS diciptakan untuk memberikan informasi secepat mungkin kegiatan pencarian dan pertolongan yang sedang dilakukan Basarnas di lokasi kejadian. Hanya bermodalkan handphone, tiap petugas SAR yang sedang bertugas di lokasi kejadian bisa membuat laporan layaknya seorang wartawan. Tiap detail kegiatan bisa dipublikasi setelah lebih dulu diproses oleh tim Basarnas Kaltim. Tidak hanya keluarga korban yang merasa terbantu dengan kegiatan publikasi tersebut, sebab kalangan wartawan yang tidak ada di lapangan saat peristiwa terjadi juga bisa langsung menggarapnya menjadi berita-berita di media online, cetak maupun televisi. Basarnas Kaltim hanya perlu memposting hasil foto dan video kejadian di grup WhatsApp yang pesertanya khusus wartawan. Kita pada tanggal 9 September 2020 telah launching aplikasi berbasis Android di Play Store, yaitu namanya SIBOS PES. Nah, tinggal diketik di Play Store, SIBOS PES berbasis Android. Untuk sementara kita available di Android dulu, untuk OS lagi proses. Nah, di feature-feature itu banyak keuntungan yang digunakan, pertama gratis, open source juga, dan interaktif dua arah, dan juga komunikatif. Pertama, di situ ada menu breaking news, tinggal ketik, klik, itu akan muncul portal yang sudah di-coding untuk ke message tertentu yang sudah terregistrasi dan juga itu official dari kami. Itu akan menampilkan perkembangan operasi dari awal, perkembangan hingga nanti operasi SAR ditutup. Tinggal buka, jadi nggak perlu lagi rekan-rekan masyarakat ataupun yang pengen tahu, atau bahkan keluarga korban yang jauh dari posko itu nggak perlu ke posko, tinggal lihat saja. Dia langsung direct, tidak perlu nunggu lagi TV muncul di TV sekian jam nanti. Dia bisa hari itu juga ketika ada operasi SAR, dia bisa lihat kegiatan apa dilaksanakan. Ada statement, ada data, ada kegiatan aktivitasnya dan perkembangan datanya.
Sistem publikasi ini mengundang keinginan Basarnas di seluruh Indonesia mengadopsi langkah serupa. Tiap personel Basarnas selain dituntut menguasai pendidikan terkait rescue, tapi dituntut pula memahami kerja jurnalistik. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud bersuara keras tentang kewenangan DPRD dan hubungan relasi legislatif dengan eksekutif. Menurutnya, saat ini legislator tidak memungkinkan untuk mengimpeach gubernur jika ditemukan ketidaksesuaian antara janji dengan program kerja dengan realisasi pembangunan. Pendapat politisi Partai Golkar Kaltim itu disampaikan berkaitan dengan masa laporan keterangan pertanggungjawaban alias LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2020 pada rapat paripurna ke-6 yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim. Menurutnya, dalam hal LKPJ, menurut aturannya, anggota legislatif dan fraksi-fraksi hanya bisa memberikan rekomendasi saja jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian visi dan misi dengan realisasi pembangunan. Saat LKPJ yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, terungkap berbagai persoalan yang diantaranya soal tidak habisnya dana refocusing dan naiknya angka kemiskinan dari yang semula 5,94% dan kini 6,64%. Sementara soal dana refocusing penanganan COVID-19, anggaran yang disediakan 538 miliar, namun yang terpakai hanya 228 miliar. Signifikan karena apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan semua kewenangan yang kita berikan, pendanaan, budgeting, itu juga tidak mempengaruhi daripada laporan yang dibuat. Karena kita dari DPR tidak bisa mengimpeach, meminta pertanggungjawaban daripada pendanaan itu. Hanya kita bisa memonitoring. Berbeda dengan waktu 10 tahunan yang lalu bahwa kita dari DPR bisa impeach, bahkan minta pertanggungjawaban, bisa menurunkan. Kalau sekarang ini sekedar memberikan pertanggungjawaban dan kita mendengarkan, hanya memberikan saran dan rekomendasi. Tidak bisa memberikan penegasan ataupun menjatuhkan, istilahnya mengimpeach gubernur. Jadi sebenarnya posisi DPR sekarang ini lemah menurut saya. Kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi saja. Saya kira itu. Kegelisahan Hasanuddin Mas'ud sebagai legislator tidak hanya soal terbatasnya fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif yang berhenti sebatas rekomendasi. Dia juga menyoroti bagaimana soal aspirasi masyarakat saat disalurkan melalui anggota DPRD saat menjalankan reses. Menurut Hasanuddin, hasil reses itu semestinya menjadi perhatian pemerintah dan menjadi kebijakan umum. Reses ya setiap 4 bulan sekali kan anggota DPR reses. Tujuannya kan menampung aspirasi-aspirasi dari masing-masing dapil dari masyarakat konstituen. Tapi lagi-lagi reses ini kita juga nanti jam 2 nanti melaporkan laporan pandangan reses setiap dapil. Nah di situ akan kelihatan bahwa setiap dapil yang mana prioritas pembangunan. Tapi lagi-lagi sebenarnya tujuan daripada reses ini adalah melaporkan kepada eksekutif untuk memberikan program-program unggulan di setiap dapil atau wilayah. Nah saya nggak tahu kembali lagi kepada eksekutif apakah dia bisa menerima ini atau dia hanya mau mendengarkan dari kepala dinasnya aja. Sebenarnya yang langsung bersinggungan dengan masyarakat yang punya konstituen adalah legislatif, anggota DPR. Harapan saya dengan laporan pandangan reses ini didengarkan oleh setidak-tidaknya sekretaris provinsi ataupun gubernur langsung supaya ini menjadikan masukan buat arah pembangunan RPJMD ke depan. Saya kira itu. Dalam 1 tahun, anggota legislatif dijadwalkan sebanyak 4 kali mengikuti reses ke daerah pemilihan masing-masing. Saat reses tersebut, masyarakat punya kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Bukan hanya terkait kebutuhan fasilitas umum, tetapi termasuk dinamika sosial politik dan ekonomi warga. Aspirasi itu kemudian dibawa oleh anggota wakil rakyat ke fraksi dan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD untuk diteruskan ke pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, langkah politik Seno Aji semakin kinclong saja. Baru pertama kali menjadi anggota legislatif, kader Partai Gerindra itu kini dipercaya menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim menggantikan seniornya, Andi Harun. Seperti diketahui, Andi Harun mundur sebagai legislator lantaran maju dan menang menjadi Wali Kota Samarinda. Suasana pelantikan Aji Seno berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Acara pelantikan itu hanya sebuah seremonial karena sejatinya nama Aji Seno sudah diumumkan sebagai pengganti Andi Harun sejak bulan Januari 2021 silam. Politikus muda yang baru pertama kali jadi legislator itu menjalankan tugasnya untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim, Sutoyo, di depan anggota DPRD Kaltim lainnya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK optimis Seno Aji mampu mengemban amanah, bekerja sama di dalam unsur pimpinan yang mengedepankan prinsip kolektif kolegial. Sebagai wakil ketua, dia mengemban tugas diantaranya membidangi kelengkapan Dewan Badan Kehormatan. Kita ada memang pembagian tugas. Saya koordinatornya, wakil-wakil itu ada pembagian tugas. Saya dan masing-masing ada yang membidangi Bapak Pelda, ada yang menangani Badan Kehormatan, ada yang menangani komisi-komisi begitu. Untuk nanti posisi Seno Aji sebagai apa nanti ya? Nanti rasanya beliau ini di Badan Kehormatan. Masih tetap di BK nanti? Ada, tidak, saya pasti diganti, cumanya artinya sebagai ketua menangani. Seno Aji sendiri merasa bersyukur mengemban kepercayaan dari Partai Gerindra menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dia mengakui tugas utamanya di internal DPRD adalah membuat kinerja kelembagaan legislatif semakin dinamis. Sementara untuk eksternal yang bersentuhan dengan pembangunan, maka fokusnya adalah usaha mikro kecil dan menengah yang sedang mengalami kelesuan akibat pandemi COVID-19. Partai Gerindra yaitu mengutamakan UMKM, kemudian menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur, yaitu itu tugas khusus yang diberikan ke saya dan itu kita harus lakukan ke depan. Langkah awalnya apa nih? Langkah awalnya sebelum gitu. Langkah awal tentu saja yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mulai dari ibu kota terlebih dahulu. Bagaimana ibu kota ini tertata dengan rapi. Kemudian yang kedua, kita akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan untuk membesar UMKM yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, itu yang sekarang kita coba dorong untuk pemerintah provinsi mendata berapa jumlah UMKM yang ada di Kaltim. Sebagai konsekuensi menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Aji Seno yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lagi memimpin Badan Kehormatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Satu lagi alat pendeteksi virus corona dipasang di kota Samarinda. Kali ini alat uji melalui pernapasan dengan nama Genose yang merupakan karya anak bangsa sendiri. Berikut informasinya. Genose mulai populer akhir tahun 2020 lalu, dibuat oleh para ahli di Universitas Gadjah Mada. Alat itu kini dipasang di berbagai bandara di Indonesia, termasuk di Bandara APT Pranoto Samarinda. Cara kerja Genose, setiap calon penumpang diuji hanya dengan cara meniup ke Genose. Kemudian dalam 2 menit, sudah ketahuan apakah calon penumpang itu termasuk positif virus corona atau tidak. Alat Genose ini lebih praktis, tidak seperti alat uji sebelumnya seperti tes swab PCR dan tes antigen. Persiapan penerapan alat Genose di Bandara APT Pranoto dilakukan sejak Minggu 28 Maret lalu.
Wali Kota Samarinda Andi Harun datang mengecek didampingi sejumlah pejabat Pemkot Samarinda. Rencananya alat itu efektif digunakan untuk penumpang pesawat pada 1 April. Kita bersyukur karena ada fasilitas Jinos. Bersyukurnya pertama hasilnya bisa lebih cepat dan biayanya lebih murah daripada PCR dan antigen. Ya mudah-mudahan ini memperlancar percepatan penanggulangan COVID. Yang kedua juga bisa menjadi stimulus pada pemulihan ekonomi karena masyarakat bisa menjangkaunya dengan pengguna alat transportasi udara yang jauh sekali nilai harganya. Tadi Ibu Ani bilang antara 50 sampai 70 ribu aja kan anunya. Jadi insya Allah terjangkau. Terkait dari tracing yang Bapak bilang digratiskan untuk masyarakat seperti apa? Maksudnya gini, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan tracing, program pemerintah, kita gratiskan. Tapi untuk kepentingan dan keperluan pengambilan surat keterangan maupun untuk perjalanan tetap dikenakan tarif. Kepala Bandara APT Pranoto Samarinda, Agung Pracayanto menjelaskan kepada para wartawan, calon penumpang akan dites dengan genose, diberikan kartu sesuai dengan jadwal penerbangan. Kartu berwarna merah untuk jadwal terdekat, kemudian kuning dan merah yang masih lama. Pengaturan dengan kartu berwarna-warni itu untuk menghindari antrean panjang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.